Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Kusuma Putri, Prodi S1 Akuntansi dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang auditing report. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan audit atau auditing report. Laporan audit adalah surat tertulis dari auditor yang berisi pendapatnya tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum berdasarkan GAAP dan bebas dari salah satu material. Untuk menghasilkan sebuah laporan auditor, maka seorang auditor harus melakukan auditing terlebih dahulu. Auditing itu merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kemudian, auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan itu seringkali disebut sebagai auditor independen. Ada beberapa komponen laporan auditor independen, yaitu yang pertama ada judul, kemudian laporan penerima, paragraf opini, dasar opini, dan masalah audit utama yang relevan dengan klien. Kemudian ada tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan. Kemudian ada tanggung jawab seorang auditor. Kemudian ada tanda tangan firma dan partner perikatan. Kemudian ada tanggal di mana auditor itu melakukan auditing. Kemudian ada beberapa komponen yang menjelaskan tentang laporan auditor setiap paragrafnya. Yaitu yang pertama, pada paragraf pertama laporan auditor itu menyatakan sebuah tanggung jawab auditor dan direktur. Kemudian di paragraf kedua berisi ruang lingkup yang menyatakan bahwa seperangkat praktik akuntansi standar dalam panduannya. Kemudian pada paragraf ketiga itu berisi opini auditor, di mana seorang auditor itu memberikan opininya bahwa auditing yang dilaksanakan itu sudah memenuhi standar atau belum. Selanjutnya, ada peran laporan audit, di mana laporan audit itu digunakan dalam perusahaan sebagai jalan utama bagi institusi audit untuk memahami informasi tentang proses audit. Kemudian laporan audit itu adalah dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Kemudian yang terakhir, laporan audit itu adalah dasar yang penting untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit. Laporan auditor bagi perusahaan itu sangat bermanfaat. Manfaat laporan auditor bagi perusahaan itu antara lain untuk memberikan penguatan terhadap kehandalan informasi laporan keuangan atau informasi lain yang disajikan oleh audit. Kemudian sebagai bukti lampiran yang harus disampaikan dalam penyerahan SPT seperti dalam ketentuan Undang-Undang UP Pasal 4 Ayat 4B dan sebagai syarat untuk perusahaan yang akan maju ke dalam go public. Kemudian laporan auditor perusahaan itu juga penting bagi bank dan kreditor. Karena bank dan kreditur akan memerlukan audit atas laporan keuangan perusahaan sebelum memberikan pinjaman kepada mereka. Kemudian laporan audit yang bersih itu menandakan bahwa perusahaan itu mengikuti standar akuntansi. Sementara laporan tanpa pengecualian itu berarti mungkin ada kesalahan. Ya, mungkin hanya itu presentasi dari saya tentang materi auditing report atau laporan auditor. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.